Baik, Ibu dan Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Laksono yang saya hormati, teman-teman para narasumber. Ya, kita ini nunggu yang begini rasanya nggak sabar sudah gitu ya. Jadi kalau Pak Laksono tanya, ini mau apa? Saya bilang yang Pak Laksono tadi akan kembangkan, apa tadi? Studio dan sebagainya yang 1 miliar, tugasnya Bu Nares untuk menganggarkan tahun depan 1 miliar, kita wujudkan itu salah satu bentuk memang komitmen kita harus begitu gitu ya. Jadi tolong ya Bu Nares dicatat loh ini, karena direkam itu nanti dikira saya ngapusi itu. Iya, harus bergerak. UGM mencanangkan diri menjadi ICT based learning institution atau institusi yang pembelajarannya itu berbasis ICT. Tetapi kita ini kaya resources, tetapi miskin implementasi. Apa itu? Orang-orang hebat ada di sini, ada di UGM. Bidang ilmu apa saja ada. Kemampuan untuk memberi kuliah, menciptakan metode pembelajaran dan sebagainya itu kita nggak pernah kehabisan. Tetapi begitu taraf eksekusi itu yang jadi masalah. Makanya beberapa itu kita perlu ada semacam pelembagaan yang seperti ini. Harus ada, saya tadi setuju, ini kalau harus ada tim khusus atau lembaga khusus yang mengelola proses pembelajaran dengan e-learning ini. Ibu dan Bapak sekalian, ada 2 target yang mau kita capai dengan proses pembelajaran seperti ini, yaitu 1 internal. Internal itu kita memperkuat knowledge management, knowledge sharing gitu ya. Dan kemudian mestinya UGM itu bisa menjadi storage untuk knowledge gitu. Siapa yang bisa melakukan itu? Nggak mungkin kalau hanya dosen. Jadi saya setuju sekali tadi harus mulai mahasiswa. Itu sebabnya di redesign kurikulum kita itu mahasiswa sekarang kita berikan SKS. Pak Laksono, kalau yang tadi dikatakan yang mereka memang tertarik dengan bidang desain grafis, lakukan itu. Jadi mereka akan diberi SKS karena kita ada 8 SKS sekarang yang didedikasikan untuk mata kuliah yang akademik, bukan non akademik, tetapi yang sama ekstra kurikuler. Saya yakin akan ada snowball effect. Kalau kita tahun depan bisa merekrut 10, berikutnya lagi ada 15, 20, kita nggak akan kehabisan mahasiswa yang begini. Itu sebabnya mereka juga diwajibkan mulai tahun ini punya blog. Ini dipimpin oleh Bu Suning dan Pak Senawi ya di Ditmawa, dan Pak Gagak ya. Jadi Pak Laksono kita keroyok barengan dari semua lini, saya kira dari aspek mahasiswa, UKM yang disebut Pak Laksono tadi. Jadi saya ini cuma gabungkan apa yang sudah diomongkan tadi karena pas sekali dengan yang mau kita siapkan. Kita tuh terlalu lelah berdiskusi lalu dibantahi kanan kiri, Pak. Semakin banyak kita melibatkan orang, para guru besar gitu, dosen senior itu, bantahannya terlalu banyak. Karena semulang ini wis penak kok ndadak mulang sing aneh-aneh gitu ya. Tapi percayalah yang begini hampir jatuh tempo, jadi nggak usah orang-orang yang begini ini kan pendapatnya begini hampir jatuh tempo. Jadi ya sudah, kita ada generasi baru yang usianya masih panjang gitu ya. Kenapa? Lah ya, tapi kan meh jatuh tempo judulnya toh. Jadi harus ada lompatan. Kami menyebutnya leapfrogging. Jadi yang pertama internal kita perkuat itu kemampuan substansi, kemampuan SDM untuk mengembangkan itu. Mahasiswa mengembangkan blog itu tujuannya 1, dia akan dinilai dari aspek bahasa. Mahasiswa kita ini kan sekarang coba Bapak Ibu kalau SMS itu BP, SY, MW, KTM, BS, KPN gitu. Bingung saya nerima SMS kayak gitu. Ini maksudnya Bapak, saya mau ketemu bisa gitu, tanda tanya. Itu BP, SY, MW, KTM, BS gitu. Terus KPN gitu. KPN BTN apa? Ya. Jadi mereka kita kembalikan ke bahasa aslinya. Kita harus berbahasa Indonesia yang baik dengan membuat blog itu. Nah, saya yakin
Di antara mereka yang nanti rajin bikin blog pasti ada orang-orang yang memang passionnya di situ, yang bisa direkrut oleh Pak Laksono ini untuk mengembangkan e-learning atau MOOC tadi di lingkungan UGM. Jadi yang pertama kita keluar internal, yang kedua kita akan share ke dunia luar UGM. UGM itu menjadi knowledge resource, tetapi kita itu men-share-nya lebih banyak ke aspek konsultasi, aspek pengabdian gitu. Tetapi yang ini mengentalkan kesan ini loh, visi akademik UGM itu juga untuk publik di luar sana gitu. Bu Suning dengan teman-teman sudah menyiapkan 5 modul ya yang kemarin itu, dan sukses sampai nolak-nolak peserta ya gitu. Nolak-nolak peserta dari berbagai daerah di Indonesia itu. Yang kami takutkan itu justru malah Pak Laksono, universitas-universitas yang di sana-sana itu nanti menitipkan mahasiswanya ikut kuliah model UGM, lalu dosennya pergi-pergi piknik-piknik gitu ya. Lalu SKS-nya dikasih dari UGM ya, kita mendiskusikan itu. Yang ketakutan saya habis-habisan itu adalah itu. Jadi memang harus ada seleksi, ada MOU dengan universitas yang mereka mempercayakan untuk transfer kredit dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian kita harus memanfaatkan ini untuk mengupgrade seluruh semua masyarakat Indonesia itu kan punya hak yang sama untuk mendapatkan ini. Wong YouTube itu gampang sekali kok. Saya itu buka YouTube yang paling sering itu hanya itu apa sih namanya, Cak Lontong aja, biar ketawa-ketawa sambil nonton itu ya. Tetapi hal yang sederhana itu bisa dinikmati orang banyak. Kenapa UGM tidak melakukan itu? Saya kira ini starting point yang akan sangat baik Pak Laksono. Kalau Pak Laksono dan teman-teman ini memang mau berkomitmen begitu, ya Januari kita start untuk do something yang much better than this gitu ya. Tidak sekedar diskusi di balik ini, tapi tadi misalnya Pak David tolong bantu kami itu menciptakan, tadi katanya cuma 1 miliar ya sudah, itu termasuk peralatannya segala macam ya. Wah, sudah benares tanggung jawab. Sudah ya. Iya. Kemudian kenapa di gelanggang mahasiswa itu desain sudah jadi bagus ya, kita sayembarakan, jadi bagus sekali. Di situ konsepnya adalah tempat-tempat di mana mahasiswa itu bisa mengekspresikan kemampuan, entah itu kemampuan debat, negosiasi, sampai yang seperti ini. Dan bahkan kita akan ditawari channel JMN channel ya, yang untuk TV untuk Jogja lah, TV kabel. Itu kalau kita mau ngisi itu juga bisa. Kami juga pernah ditawari dari Kompas TV, Pak Laksono. Kalau kita mau di broadcast seperti itu sangat mungkin, ya kerjasama. Dan kita bisa melakukan itu, tetapi yang jadi kekhawatiran saya kok selalu khawatir ya, karena bukan apa-apa. Sustainability dari proses ini kan proses yang harus jalan terus. Makanya tadi Pak Bambang bilang harus ada lembaganya, iya. Karena itulah saya kira lembaga yang memaintain agar produksinya jalan terus. Karena 2 bulan ya Pak David ya, kita bikin 1 bulan bisa nggak? Kalau itu tadi UNY? UIN punya UIN. Oh, kalau UIN 2 bulan, kita 2 minggu Pak. Oh iya. Masa sama dengan UIN kan gitu ya? Itu harus ya Pak Bambang tanggung jawab nanti. Itu ya. Nah jadi saya kira Pak Laksono, asal kita punya ini kan jadikan milestone gitu ya untuk memasukkan UGM sebagai ICT based learning institution. Kita mulainya dari mana? Tentunya ada standar-standar yang kita siapkan untuk misalnya orang yang bisa ditampilkan di situ tuh yang model seperti apa gitu. Nggak bisa dia datang hanya pakai celana jeans terus saya sudah siap, saya di luar kepala kok, berarti kepalanya ditinggal di luar kan gitu ya. Nggak bisa. Pendidikan yang baik itu share knowledge itu harus dimulai dengan proses perencanaan yang tidak sekedar mengumbar ilmu di dalam otak tetapi terstruktur kan. Karena apa? Berbeda, orang lain yang menangkap apa yang kita berikan itu akan sangat bervariasi. Mungkin di UGM kita nggak masalah, mahasiswanya pinter-pinter, TOEFL-nya di atas 500 rata-rata gitu ya. Tetapi begitu kita belajar ini untuk orang Indonesia Timur dan sebagainya, maka akan sangat berbeda. Itu yang aspek dari teknis. Kemudian saya kira yang ketiga yang paling penting adalah aspek yang ketiga,
apakah proses ini akan semuanya terbuka atau ada yang model untuk tadi transfer kredit, ada untuk mereka bisa mendapatkan sertifikat gitu. Kalau yang saya belajar dari Stanford itu punya 5.000 ya, 5.000 atau 50.000 saya lupa, 5.000 modul yang di-share ke seluruh dunia. Terserah orang mau mengambil itu, tapi begitu mereka ingin dapat sertifikat, bayarnya ya cuma $200, $300 gitu. Kalau UGM bisa melakukan itu, saya kira akan, dan best practice-nya sudah ada ya Bu Sening ya. Pak Laksono ini dari dulu yang sampai punya ruang leadership ya, training yang sangat baik lah. Itu sih saya kira, saya menunggu realisasi dari ini semua. Tentunya ada proses yang dari sini dikawal. Saya kira cukuplah diskusi kita 2 bulan ini ya Pak Laksono. Iya, sekarang sudah teorinya sudah habis lah gitu. Anggap saja teori sudah habis. Kalau mau berteori lagi ya sambil jalan. Tetapi iya, sekarang apa yang mau kita ciptakan? Bikin studio, oke, kita bikin studio. Kemudian materi apa? Wardrobe, bikin wardrobe itu murah gitu. Baju ya pinjam dulu, nanti punya saya sumbangkan beberapa gitu. Itu ya boleh. Artinya begitu ya. Kita tidak start from the scratch. Best practices ada dari beberapa teman di beberapa fakultas, jadi saya nggak khawatir untuk itu bisa berjalan. Tapi harus ada championnya. Ya Pak Laksono championnya. Harus ada yang, ya kita akan support. Pika akan menjadi bagian penting untuk mengawal mewujudkan ini ya. Itu saya kira ya. Kemudian satu lagi saya kira Bapak Ibu, aspek legal dari ini perlu kita pertimbangkan ya. Mengapa? Karena nanti kalau ada yang ditampilkan itu ada unsur plagiarisme. Kan gitu kan, kita ini kadang-kadang menceritakan sesuatu atau menggambarkan di situ seolah-olah itu ilmu yang kita share. Tetapi misalnya gambar tadi, atlas, ada Spalterhouse, ada atlas apa, itu kan kita harus bagaimana kita menjamin bahwa kita men-share knowledge tetapi bukan men-share plagiarisme. Nah itu saya kira meskipun tadi sudah dibahas, tapi ini bagi UGM menjadi sangat penting. Gitu ya Pak David ya, agar produk apapun yang kita keluarkan untuk memperbaiki keilmuan orang-orang Indonesia itu tidak dicederai oleh UGM itu hanya memanfaatkan materinya orang lain untuk men-share itu. Apa bedanya UGM dengan yang ada di YouTube dan sebagainya. Mungkin itu Pak Laksono. Terima kasih sekali Ibu dan Bapak sekalian. Kita tidak perlu orang banyak untuk mewujudkan ini. Cukup Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, saya kira UGM itu lebih survive daripada terlalu banyak orang pinter yang datang. Ya semua ini orang pinter maksudnya. Tapi kan nggak minum tolak angin soalnya. Gitu. Ya, tetapi saya yakin dari Bapak Ibu ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Laksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu ya. Ya, jadi jelas ya komitmen Rektorat UGM untuk e-learning, dan beyond tadi masuk studio dan sebagainya akan didukung, dan mungkin juga SKS tadi ya, Pak Iwan saya baru tahu nih ada SKS mahasiswa itu bisa di Pak Ambang ya, masuk ke sini mungkin dia bikin karya video apa itu masuk SKS ya. Dan UKM untuk mahasiswa yang pengen jadi presenter itu juga sangat penting, ada latihan-latihan itu ada ya Mas David ya, untuk latihan bicara depan umum, bagaimana caranya ya, itu semua ada. Jadi sekali lagi ini bukan untuk dosennya, tapi mahasiswa pun juga akan mendapat banyak manfaat dari e-learning ini. Oke, saya kira ini satu penutup yang sangat-sangat kita nantikan sejak tadi pagi, bahwa kita bergerak di sini tadi pagi penuh Pak, mungkin siang udah ada tugas lainnya, penuh sesak ya. Dan yang nonton di itu juga banyak ya. Saya yakin teman-teman di UGM akan terus ini, dan nanti tanggal 1 Desember, 2 Desember nanti akan ada peresmian itu. Masyarakat e-learningnya UGM, nanti Bu Suning yang akan meresmikan atau lapor pada Pak Iwan. Jadi
Tadi udah terdaftar sekitar 44, masih banyak lagi yang belum tercatat ya. Tapi intinya di semua fakultas itu ada semacam orang-orang yang memang tertarik ya. Rata ya, semua fakultas ya, ada semua ya. Ya ini nanti akan ada pada pertemuan Desember nanti. Dan itu pertemuan yang sudah nendang bola ya. Jadi tidak lagi banyak teori, kita akan pameran, expo ya. Kemudian juga mengundang dari Oxford untuk demo juga ini. Jadi kita langsung ini loh yang bisa dikerjakan. Nah, tadi seperti tadi Visipol juga ada. Nah, termasuk juga tanggal 1 itu dari mana sumber uang tadi ya, sumber dana tadi. Nah, itu bisa seperti kami di UGM, di FK kita dapat banyak dari WHO, dari UNICEF, mereka juga senang dan seperti ini. Asal kita rajin membagi ilmu itu banyak yang membayar kita kok. Tapi kalau kita tidak rajin membagi ilmu itu nggak akan ada yang ke sini. Ya. Oke, sekali lagi demikian. Terima kasih sekali Pak Iwan, dan dengan ini saya tidak perlu nutup lagi apa yang disampaikan Prof. Iwan ini memang satu hasil yang sangat positif, dan sekali lagi kita terus bekerja, tidak banyak macam-macam, banyak ngomong, tapi kita buktikan, dan mohon yang nanti mengelola web tanggal 1 Desember kita pameran di Balirung Pak Iwan. Ya, nanti dari teman-teman rektorat, semua staf bisa melihat, dikadekan kita undang juga ke sana. Kemudian tadi ada dari Oxford Publication yang akan datang untuk e-learning mereka. Nah, ya, jadi di tanggal 1 Desember, jangan lupa nanti kita akan remind terus ya untuk pameran. Oke, mungkin dari Pika, Bu Nara sudah siap dengan tadi, ini perintah loh ya. Jadi kita betul-betul, dan nanti Mas David, terima kasih ya Mas David ya, nanti kita akan undang terus untuk membantu bagaimana supaya studionya itu bisa jadi. Oke, terima kasih sekali atas semuanya, dan mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim bahwa apa yang telah kita lakukan selama 1 hari ini sudah sesuai dengan harapan kita dan semoga dapat diwujudkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.